Assalamualaikum guys. Kembali lagi bersama kami di channel Kopi Inspirasi 81. Kali ini spesial kohe ayam ya. Ini tapi bloweran ya Pak Indarto. Iya, betul. Bloweran. Jadi kalau bloweran ini guys banyak sekamnya ketimbang teleknya ya. Apa namanya guys, kohenya. Harganya itu sangat murah. Kalau ini sekitar 8.000 aja guys satu saknya. Kalau yang asli itu macam-macam tergantung jarak juga, kadang 12, 13 sampai 15. Nah, itu per karungnya kalau yang murni ya. Tapi kalau blower ya 8.000 sampai 10.000. Terus kemudian antar itu beda lagi guys, antarnya itu ya. Kita lihat Pak Indarto cara mengangkatnya. Nah, sangat ringan sekali guys kalau bloweran ini seperti itu aja ya. Disiapkan terpal kalau misalkan nanti nggak selesai itu ditutup ya, karena kalau nggak ditutup kena hujan itu berat. Nah, seperti itu, karena lahan sawit itu pasti areanya jauh-jauh ya sawitnya kan begitu. Nah, ini yang sudah kebuka guys, ada guys isinya, coba ini ya. Ini kan, nah ini kan teleknya ini. Nah, ya. Jadi yang gumpal-gumpal ini kohenya, kemudian selebihnya adalah sekamnya tuh, ya. Nah, ini ada lagi. Nah, seperti ini. Jadi dia walaupun sekamnya itu doang, itu juga sudah bercampur lah dengan kohenya. Nah, sekarang cara peletakannya berbeda dengan yang biasanya, guys. Yang Pak Indarto biasanya naruh itu di bagian bawah, karena dulu masih kecil sawitnya ya, jadi peletakannya masih di bawah seperti ini dulu, dan bekasnya juga sangat banyak kalau Anda lihat di sini ya. Yang terlihat aja berapa ini, 1 2 3 4 4 5 ada 5 ada 5 yang kelihatan guys, belum yang sudah hancur-hancur yang zaman dulunya itu kita nggak ngitung ya. Nah, sekarang ditaruh di gawangan mati guys, karena kalau sudah besar seperti ini itu akarnya sudah menyebar ke berbagai arah, termasuk di gawangan mati itu sangat banyak akarnya. Nah, kemudian yang kedua adalah mengganggu si pemanen kalau kita taruh di bawahnya ya. Jadi kohe ini asupan tambahan, bisa dikatakan pembenah tanah juga bisa, tapi cara peletakannya berbeda ya guys. Anda memberikan kohe ini dengan tujuan apa? Jadi kalau tujuan Anda itu sebagai pembenah tanah, ya Anda letakkan di tanah guys, untuk memperbaiki struktur kimiawi tanah tersebut ya. Anda letakkan di tanahnya, memang kalau emang letakkan di sini ya Anda hambur di sini supaya bakteri pengurai itu betul-betul beraktivitas di tanah tersebut. Kalau tujuan ditaruh seperti ini nih ya, ini kalau ditaruh begini guys, ini tujuannya memang untuk memupuk, memberikan asupan tambahan selain pupuk kimia. Jadi dia diberikan di gawangan mati seperti ini, otomatis tujuannya adalah nutrisi yang ada di kohe ini akan diserap oleh akar yang ada di bawahnya. Karena tanah yang mau diperbaiki itu nggak cuma di sini guys, ini kan cuma diletakkan begini aja. Nah, sedangkan tanah yang rusak itu bagian yang lebar ini, adas yang padat, yang banyak akar tuanya, yang sudah tergerus oleh air, ya sudah nggak subur lagi, itu area yang seperti ini. Nah, ini harusnya diberikan kohe. Kalau di sini ini masih, saya yakin bawahnya masih banyak rumpukan-rumpukan pelepah yang sudah kering dan sudah membusuk, itu masih bagus di area gawangan mati, bahkan akar-akar yang baru itu tumbuh. Sedangkan yang di piringan ini tidak, ini keras. Bahkan batu-batunya pada muncul. Nah, ini yang perlu diperbaiki struktur kimiawi tanahnya. Nah, kalau emang tujuannya untuk pembenah tanah, ya letaknya di sini. Tapi bukan seperti ini, meletakkannya diserakkan supaya
betul-betul semuanya lapisan bagian atas itu kohe. Nah, itu yang akan nanti beraktivitas di situ untuk mikroorganismenya. Sehingga tanahnya akan kembali gembur. Ya, seperti itu guys. Tujuannya apa dulu, kemudian meletakkannya di mana. Itu juga harus dipahami oleh para petani ya. Nah, seperti Anda kalau ingin menanam sayuran ya, atau menanam lombok misalkan. Ya, yang Anda perbaiki struktur kimiawi tanahnya, yang Anda cangkuli itu kemudian dicampur dengan kohe, diaduk jadikan satu, digemburin, dikasih kohe atasnya atau dicampur juga seperti itu. Ya memang yang di situ mau ditanami di situ. Ya itu yang diperbaiki kan begitu. Nah, bukan ditaruh begitu aja, bukan ya. Kalau ditaruh begini aja emang tujuannya memberikan asupan tambahan begitu ya. Buahnya tidak terlalu banyak masih guys, karena trek ini guys ya. Tuh. Tidak terlalu nampak juga ya, tapi bagus itu buahnya, modelnya bagus. Bibitnya sebenarnya unggul nih guys, cuman pas beli itu loh, zaman itu masih nggak tahu varietas guys, jadi nggak nanya ini varietasnya apa gitu, nggak nanya ya. Cuman diberitahu bibit bagus gitu doang ya guys ya. Jadi jangan bertanya-tanya lagi guys, ini jenis bibitnya apa gitu. Jadi ceritanya begitu ya guys ya. Sebenarnya lumayan loh guys, seperti itu guys. Tuh, punya Pak Indarto ini kemarin panen 1 hektar 1/4 itu 1 ton lebih berapa gitu, lupa aku. Jadi ini lahannya apa namanya, mineral biasa sebenarnya guys, cuman nanamnya terlalu rapat. Sebenarnya 8 kali 8 ya, tapi mata 5 ini katanya. Tapi saya ukur ada yang 7 juga ya. Sehingga rumput ini tidak tumbuh ya guys ya. Nah, jadi batu-batunya ini pada keluar semua guys. Jadi padas seperti ini. Tuh ya. Nah, jadi pas kalau disokong dengan kohe ayam seperti ini untuk memberikan bahan organik baru supaya bisa diserap oleh tanaman yang ditanam di sini ya. Ini kondisinya seperti ini guys. Jadi ini kebun cantik yang dulu pernah mendapatkan 8,5 ton ya untuk satu hamparan 2,5 hektar ini. Biasalah guys, kalau masih muda, sawit muda, jarak-jarak dari tanah itu 1,5 meter itu buahnya emang gila banget ya. Dan apa namanya, sinar matahari masih bisa leluasa tembus. Untuk sekarang agak susah ini sinar mataharinya karena terlalu rapat dan juga kondisinya sudah lebih tinggi ya. Langsir terus. Ini belum selesai guys, ini pickupnya, mobilnya masih ngangkut terus, ngangkut ke arah sini ya. Jadi yang ada ini sambil dilangsir ya. Tuh, ringan sekali guys kalau bloweran ini ya. Dan keuntungannya kalau masih kering gini, ngangkatnya itu tidak kotor-kotor guys ya. Beda sama kalau basah itu ya kotor semua di baju ya. Kalau basah nggak kuat, bawa satu aja udah ngeden-ngeden ya. Kalau yang asli, tapi kalau yang bloweran gini bawa 2 masih kuat lah kalau basah. Hanya saja kotor semua ya. Ini sampai tumpuk 3 ini. Karena ringan ya. Sepeda motornya juga baru guys. Ya, sepeda masih bagus begini buat ke ladang kalau Pak Indarto ini. Harusnya ini dikasihkan saya, yang saya dipakai, yang punya saya gitu kan. Ketawa. Yuk, ancap gas. Mungkin sampai di sini perjumpaan kita bincang-bincang di hari ini. Semoga menjadi sebuah tontonan yang menarik lah buat teman-teman semuanya supaya tidak galau. Angkat kopinya guys, kemudian diseruput. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat guys dalam bertani.